Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فمعاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian kita kepada Allah. Kita memujinya atas kesempurnaannya dan kita memujinya atas kebaikan-kebaikannya. Dan pada pagi hari ini Allah memberikan kebaikan yang besar. Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Yang kita berharap dengan majelis ini kita akan menjadi orang yang semakin faham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mengamalkan agama ini di atas pemahaman yang benar. Kita mengamalkan agama kita di atas ilmu, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Engkau menjalankan perintah Allah dengan cahaya dari Allah. Engkau menjalankan agama Allah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Roja'a sawabillah, karena engkau mengharapkan balasan dari Allah. Wa makhafata iqabillah, dan karena engkau takut dari siksanya. Begitu pula antatruka maksiat Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah juga ala nurin minallah, dengan cahaya dari Allah, dengan petunjuk dari Allah. Juga roja'a sawabillah atau makhafata iqabillah, karena engkau takut dari siksa Allah. Ini engkau menjalankan perintah Allah karena mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat karena takut dari siksanya. Ini bertakwa kepada Allah yang harus diwujudkan dengan cahaya dari Allah, berupa petunjuk, berupa ilmu, berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dengan majelis ini kita menjadi orang-orang yang bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah dengan benar. Sehingga kita masuk ke dalam kelompoknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa memahami, untuk bisa fokus dalam mengikuti apa yang kita pelajari, untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti apa yang kita pelajari bersama, dan mengambil faedah dari apa yang kita pelajari, dan kita dijauhkan dari kesalahpahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan mengambil faedah dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Mafhumuha wa Khasaisuha wa Khasaisu Ahliha, karya Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamid, yang diberi pengantar oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala, yang berisi tentang maksud dari
Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan juga berisi tentang karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian berisi tentang karakteristik Ahlus Sunnah, ya. Orang-orang yang berada di atas sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Di samping dibahas bagaimana akidahnya, juga dibahas bagaimana karakteristik orang-orangnya. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah orang-orang yang mengada-ada dalam beragama, bukan orang-orang yang membuat yang baru dalam beragama, apalagi dalam berakidah. Tidak ada keyakinan yang baru, tidak ada ibadah yang baru yang diada-adakan oleh Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah itu mengikuti Rasul, bukan mengada-ada, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, ya. Maka Ahlus Sunnah tidak akan mendahului Allah dan Rasulnya menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Ya, jangan mengada-ada. Maksudnya jangan engkau berkata kecuali apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan jangan engkau beramal kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yani tidak mendahului Allah dan Rasulnya dalam ucapannya tentang agamanya, tentang akidahnya, dan tidak mendahului Allah dan Rasulnya dalam amalan-amalannya. Tidak membuat ibadah-ibadah yang baru, tidak membuat keyakinan-keyakinan yang baru, ya. Bahkan tidak mengatakan kecuali yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beramal kecuali apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini karakteristik orang-orang yang disebut dengan Ahlus Sunnah, orang-orang yang digolongkan dalam kelompok Ahlus Sunnah, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengada-ada, tapi mengikuti apa yang ada dari Allah dan Rasulnya. Kemudian juga termasuk dari karakteristik sifat khusus, sifat istimewa dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-ihtimam bil kitab was sunnah, perhatiannya yang sangat besar terhadap Al-Quran dan as-sunnah. Al-ihtimam bil kitab was sunnah, perhatian yang sangat besar terhadap Al-Quran dan as-sunnah. Bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, dengan belajar Al-Quran, dengan membaca Al-Quran dengan benar, dengan belajar cara membacanya, dengan perhatian terhadap menghafalkan Al-Quran. Setelah membaca dengan benar, kemudian muncul atau melakukan tingkatan berikutnya, karena ada tingkatannya. Tingkatan pertama tentunya adalah membaca dengan benar. Setelah itu adalah menghafalkannya, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Namun begitulah, punya perhatian terhadap Al-Quran. Begitu pula punya perhatian terhadap sunnah, ya. Memperhatikan hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ya. Dan melihat, ya, atau memperhatikan bagaimana hadis tersebut dalam kesahihannya.
meskipun sama dalam hukum sebagai sumber hukum itu sama. Al-Quran dan As-Sunnah itu sejajar. Al-Quran dan As-Sunnah itu sejajar. Ya. Namun ada perbedaan dalam perhatiannya kepada As-Sunnah dari sisi memperhatikan yang sahih dan membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Perhatian terhadap Al-Quran dan As-Sunnah menjadikan sebagai sumber hukum dan kedudukannya sejajar. Tidak berbeda, apa yang datang dari Al-Quran sama dengan apa yang datang dari As-Sunnah, apa yang datang dari As-Sunnah sama kedudukannya dengan apa yang datang dari Al-Quran, karena kedua-duanya datangnya dari Allah. Kedua-duanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi sumber hukum yang sama. Namun dari sisi perbedaan, namun di sana ada perbedaan dari sisi kalau As-Sunnah itu perlu diperhatikan dari sisi sahih dan tidaknya. Ya. Dilihat tentang sahih dan tidaknya. Ya. Kalau sudah sahih, ya, maka jelas sebagai sumber hukum yang kedudukannya sama dengan Al-Quran, karena kita meyakini bahwa hadis itu hadis itu adalah betul-betul sabit, betul-betul datang dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa itu adalah hadis yang memang Nabi SAW dahulu menyampaikannya. Ya. Kalau sudah yakin dan sudah jelas bahwa Nabi SAW dahulu memang betul menyampaikannya, atau hadis itu betul-betul hadis yang sabit datang dari Nabi SAW, hadis yang sahih, maka apa? Kedudukannya sama dengan Al-Quran. Kedudukannya sejajar dengan Al-Quran. Ya. Ini berbeda dengan ahlul bid'ah. Ya. Ahlul bid'ah pertama tentunya mereka tidak perhatian dengan firman Allah atau dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau paling tidak perhatiannya mereka kepada ucapan guru-guru mereka, ucapan tokoh-tokoh mereka, itu perhatiannya lebih besar. Perhatiannya lebih besar. Bahkan mereka ada yang merasa khawatir kalau belajar Quran. Kalau belajar memahami Al-Quran. Ya. Bahkan mereka takut untuk belajar Al-Quran. Takut untuk belajar memahami Al-Quran. Ya. Sehingga mereka menganjurkan untuk mengikuti ucapan gurunya sebelum belajar memahami Al-Quran. Karena apa? Ya, khawatir nanti malah tersesat katanya. Kalau belajar Al-Quran nanti bisa tersesat. Ya, supaya tidak tersesat maka jangan belajar Al-Quran dulu. Tingkatan kamu adalah tidak belajar Quran tapi mengikuti ucapan tokohnya. Nah, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sangat perhatian terhadap Al-Quran dari sisi membacanya, dari sisi menghafalnya, dari sisi mempelajarinya. Ya. Dan kalau mempelajarinya itu dari ahlinya, mempelajarinya itu dari ulama, maka tidak akan tersesat insyaallah. Kalau kita mempelajarinya itu kepada orang yang amanah, orang yang memahami Al-Quran bukan dengan hawa nafsunya, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran bukan dengan akalnya semata, tapi kembali kepada pemahaman para sahabat, kembali dengan pemahaman salafus saleh, maka insya Allah tidak akan salah faham. Namun karena mereka memang telah salah faham terhadap Al-Quran, sehingga mereka justru menganggap orang kalau belum saatnya belajar Quran, kemudian dia belajar Quran maka akan tersesat.
Jadi Al-Quran itu malah yang menyesatkan. Oleh karena itu jangan belajar Quran, tapi ikuti dulu ucapan tokoh-tokohnya. Ya, maka di sini ada perbedaan yang nampak siapa yang ahlus sunnah dan siapa yang bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah punya perhatian yang sangat besar kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah. Kemudian dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum, dan mereka punya perhatian yang besar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, mereka menjadikan sunnah yang sahihah atau hadis yang sahih, ya, sebagai sumber hukum yang sejajar dengan Al-Quran dan tidak membedakan antara hadis yang ahad ataupun hadis yang mutawatir. Jadi di sana ada istilah hadis yang dikatakan ahad dan ada istilah hadis yang dikatakan mutawatir. Ini hanya istilah untuk membedakan jalannya hadis. Jalannya hadis itu datangnya dari banyak jalan atau tidak dari banyak jalan gitu. Kalau datangnya dari banyak jalan, yang meriwayatkan hadis itu banyak dari kalangan sahabat, kemudian diriwayatkan banyak dari kalangan tabi'in, diriwayatkan lagi banyak dari kalangan berikutnya, generasi berikutnya. Kalau yang meriwayatkan banyak, ya itu namanya mutawatir. Kalau yang meriwayatkan tidak banyak, maka itu dikatakan hadis ahad. Itu. Nah, mana yang dijadikan hujjah oleh ahlu sunnah? Hadis yang banyak riwayatnya tadi, yang meriwayatkan itu para perawinya banyak dalam setiap tabaqahnya, ya, dalam setiap generasi, ya, yang meriwayatkan itu banyak, atau yang meriwayatkan tidak banyak, mana yang dijadikan sebagai hujjah? Yang diterima yang mana? Yang meriwayatkan banyak atau yang meriwayatkan tidak banyak? Maka ahlu sunnah tidak melihat dari sisi yang meriwayatkannya banyak atau tidak banyak. Tapi ahlu sunnah melihat dari sisi sahih apa tidak, sabit apa tidak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang hadisnya sahih, meskipun yang meriwayatkan bahkan hanya satu dari sahabat, hanya satu saja dari sahabat, ya, dan ternyata hadisnya sahih, maka diterima, maka dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai hujjah oleh ahlu sunnah wal jamaah, ya. Dan ini dalam seluruh urusan agama, baik dalam masalah ahkam, hukum-hukum, maupun dalam masalah aqaid, masalah akidah, ya. Fa ahlus sunnah yarawna hujjiyatal hadis idza sahha an Rasulillah SAW. Hadis dijadikan hujjah kalau hadis itu sahih, itu saja. Nah, meskipun yang meriwayatkan adalah satu dari sahabat atau satu dari kalangan tabi'in, ya. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Di sana muncul kelompok-kelompok yang baru, yang mengada-ada, ya, yang mengatakan bahwa hadis yang ahad, hadis yang tidak banyak yang meriwayatkan dari sahabat, tidak bisa untuk menetapkan akidah. Ya, mereka ingin menampakkan keilmiahannya, seakan-akan ilmiah, dengan mengatakan bahwa itu hadis kalau cuma yang meriwayatkan itu enggak banyak, berarti hadisnya itu tidak memberikan faedah kecuali dzon, katanya, hanya prasangka. Ya, sehingga karena hanya memberikan faedah dzon, maka itu tidak bisa untuk menetapkan akidah, meskipun bisa untuk menetapkan hukum. Jadi kalau masalahnya masalah hukum,
maka bisa ditetapkan dengan hadis ahad. Kalau masalahnya masalah akidah, maka tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah untuk dalam masalah akidah. Ini muncul kelompok yang baru, membedakan untuk menjadikannya sebagai hujjah antara hadis yang mutawatir dengan hadis yang ahad. Yang ini adalah, kita katakan ini adalah sesuatu yang mengada-ada. Ini cara menjadikan hadis sebagai hujjah dengan cara yang mengada-ada. Ya, bukan cara yang dahulu dilakukan oleh para sahabat. Ya. Dahulu para sahabat Nabi SAW, bahkan Nabi SAW, ya, itu menerima hujjah, menerima hadis dijadikan sebagai hujjah, menerima berita dikatakan sebagai berita yang bisa diterima, bisa dijadikan sebagai hujjah, meskipun yang menyampaikan itu hanya satu, yang menyampaikan itu hanya satu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal, satu orang, mengutus satu orang, sahabat Mu'adz bin Jabal, untuk berdakwah ke ahli kitab yang ada di negeri Yaman. Untuk mendakwai ahlul kitab yang ada di negeri Yaman. Nah, dan sebelumnya juga Nabi SAW mengutus yang lainnya, yang hanya satu orang saja yang diutus. Di antaranya sahabat Mu'adz, dia utus satu orang. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan mendatangi masyarakat dari ahlul kitab di negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadata alla ilaha illallah. Maka hendaknya yang kamu ajak pertama kali kepada mereka, dakwah kamu yang kamu sampaikan kepada mereka, yang pertama kali kamu ajak mereka kepada Islam adalah agar mereka bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya, ila an yuwahidullah. Ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mau mentauhidkan Allah, fa akhbirhum anallaha aftarada alaihim khamsa salawat, maka beritakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, ajak mereka untuk salat 5 waktu. Beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Jika mereka mentaati engkau dalam hal ini, ya, maka beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Ini urusannya urusan akidah, karena perkaranya di antaranya adalah mengajak kepada la ilaha illallah. Kemudian juga mengajak kepada rukun Islam berikutnya. Ya. Berarti di sini terkait dengan apa? Akidah dan ahkam. Dan ternyata Nabi tidak membedakan, sampaikan akidah, sampaikan juga hukum sholat, hukum zakat. Dan yang menyampaikan hanya satu sahabat, yaitu sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak dibedakan antara berita yang disampaikan oleh orang yang banyak atau berita yang disampaikan hanya oleh satu orang. Sama saja. Yang penting sahih apa tidak. Yang penting beritanya disampaikan oleh orang yang dipercaya apa tidak. Di situ ada ketentuan-ketentuan dalam menilai hadis, apakah ini sahih apa tidak. Kalau hadisnya sahih, meskipun yang meriwayatkan sedikit, bahkan mungkin yang meriwayatkan hanya satu orang, tapi dengan jalan yang sahih, terpenuhi syarat-syarat sebagai hadis yang sahih,
Dan ini para ulama yang paling tahu tentang masalah ini sahih apa tidak. Kalau sudah dikatakan sahih oleh ahlinya, oleh ahli hadis, ya, dikatakan sahih ya, dengan apa namanya penelitian yang dilakukan oleh mereka, ya, maka hadis itu menjadi hujjah. Hadis itu menjadi sumber pegangan dalam berkeyakinan ataupun dalam masalah ahkam. Tidak harus hadisnya itu diriwayatkan oleh sahabat yang banyak ya, baru kemudian diterima sebagai hujjah. Tidak. Ya. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini sudah terjadi di masa Nabi SAW sampai kemudian di masa para sahabat, ya. Mereka dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, ya, tidak membedakan antara hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak dengan perawi yang sedikit. Tidak membedakan antara itu. Ya. Tidak membedakan pula antara masalah akidah dengan masalah ahkam. Ya, tidak membedakan masalah akidah ataupun masalah ahkam. Ya. Maka jalannya ilmu dan amal yang itu merupakan bagian dari agama kita, yang itulah agama kita ilmu dan amal. Itu adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nah, tidak disyaratkan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak yang disebut dengan mutawatir. Nah, namun yang menjadi syarat adalah sabitnya hadis itu dari Rasulullah SAW. Sahihnya hadis itu dari Rasulullah SAW. Sedikit maupun banyak. Sedikit maupun banyak. Nah, artinya yang meriwayatkan itu mau apakah sedikit ataupun banyak, ya, itu tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat adalah sahih apa tidak. Ya, sahih apa tidak. Nah, ya. Dan tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Ya, ini mencukupkan dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana telah kita sampaikan. Mencukupkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak kemudian mendahulukan yang lainnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, mendahulukan akalnya, mendahulukan perasaannya, mendahulukan pendapat orang. Tidak. Karena ketika kita membahas tentang sumber hukum, ya, sumber pengambilan hukum dari akidah Ahlus Sunnah, di antara keistimewaannya adalah diambilkan dari Al-Quran dan As-Sunnah saja, itu sumbernya. Ya. Namun di sana ada kelompok yang ingin menjauhkan Ahlus Sunnah dari jalan yang benar ini dengan membedakan antara hadis yang mutawatir dengan hadis yang ahad. Ya, di sana ada jebakan setan, ya, yang seakan-akan mungkin dianggapnya ilmiah. Ya, dianggapnya ini adalah perkembangan ilmu yang lebih detail, sehingga kemudian untuk masalah hadis, untuk masalah hukum boleh dengan hadis yang ahad, tapi tidak bisa digunakan untuk hadis, tidak bisa digunakan untuk dalam masalah akidah. Ini adalah sesuatu yang baru, ya, yang maksudnya adalah untuk
menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang terkait dengan masalah akidah. Ya, sekali lagi bahwa ini ya, adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan dalam menjadikan hadis sebagai hujjah. Ya. Dan kalau kita memperhatikan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita mengembalikan segala permasalahan agama ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk dalam masalah akidah, ya, kita akan mendapatkan ya, penjelasan yang sangat gamblang, jelas, bahwa membedakan antara hadis yang mutawatir dengan hadis yang ahad ini adalah sesuatu yang batil, ya, sesuatu yang batil. Ya. Nah, yang mereka ingin apa? Ingin bermain-main dalam beragama, ingin mengikuti hawa nafsu, tapi ditampakkan dengan penampakan seakan-akan ilmiah, seakan-akan ilmiah, ya. Seakan-akan mereka orang yang punya ahli dalam masalah hadis, punya perhatian dalam masalah hadis, sehingga mereka mengatakan ini perawinya banyak, ini perawinya sedikit, seakan-akan mereka punya perhatian terhadap hadis. Ya, padahal mereka punya maksud untuk ya, menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kemudian mereka ingin membenturkan ya, antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya, antara hadis dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, dan seterusnya. Nah, ya, ini sesuatu yang tidak pernah menjadi hal yang ada di dalam jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ya. Dan tadi sudah kita sebutkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengutus satu orang sahabat, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan akidah dan menyampaikan ahkam. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak harus yang menyampaikan itu banyak, nggak harus, tapi siapa yang menyampaikan, siapa perawinya. Perawinya ini orang-orang yang diterima beritanya apa tidak. Kalau diterima beritanya dari masing-masing perawi, yang satu kepada yang lainnya bertemu dan seterusnya sebagaimana syarat-syarat tentang hadis yang sahih, maka meskipun satu orang diterima, ya. Karena memang demikianlah yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah misalnya Allah menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, dalam surat Al-Ahzab itu Allah menyatakan tidak pantas bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan ketetapan, tidak pantas untuk kemudian bagi mereka punya pilihan yang lainnya. Nah, kalimatnya di sini kalau kita perhatikan dalam surat Al-Ahzab ayat 36 ini, Allah menyatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron. Ya. Tidak pantas bagi seorang mukmin maupun mukminah jika Allah telah menetapkan ketetapan dalam satu masalah. Dalam masalah apa saja, amron, menetapkan ketetapan dalam
permasalahan agama, apakah itu akidah, apakah itu ahkam terkait dengan hukum-hukum, tidak pantas bagi orang yang beriman untuk kemudian memiliki pilihan yang lainnya, untuk kemudian mendahulukan akalnya, untuk mendahulukan pendapatnya. Maka dalam urusan apapun, dalam kaitannya dengan agama, ya, tidak dibedakan antara akidah maupun ahkam untuk kemudian diterima, dan tidak kemudian mengalahkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan akalnya. Ya, ini dalam urusan apapun, ini tidak dibedakan karena di sana ada yang membedakan. Ya, tadi sebagaimana kita katakan, kalau untuk urusan akidah harus mutawatir, untuk urusan akidah harus yang meriwayatkan itu banyak. Tidak, ya, sama saja. Dalam ayat yang lainnya yang sudah sering didengar oleh ibu-ibu, oleh jamaah ibu-ibu semuanya, itu apa? Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah. Apa saja ambil. Datang dari Rasul, ambil. Datang dari Rasul, terima. Apakah dibedakan? Oh, ini datangnya dalam riwayat yang meriwayatkan banyak dari sahabat, yang meriwayatkan banyak dari tabi'in, maka diambil untuk urusan hukum dan akidah. Oh, yang meriwayatkan cuma satu, maka yang ini bisa diambil untuk urusan hukum. Untuk urusan akidah nggak bisa nggak bisa diterima. Tidak demikian. Ayatnya mengatakan apapun yang datang dari Rasul, ya, kepada kalian, fakhudhuh, ambil, terima, baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan ahkam, terima. Ya. Tidak perlu dibedakan antara yang meriwayatkan banyak atau sedikit, tidak perlu dibedakan. Yang penting adalah apakah sabit dari Nabi apa tidak, apakah betul-betul datang dari Nabi, apakah hadisnya sahih apa tidak. Kalau ya, terima. Dan sebaliknya, wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang datang dari kalian, apa yang datang kepada kalian dari larangan Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi yang datang kepada kalian, maka berhentilah kalian dari melakukannya, karena itu dilarang. Maka berhentilah dari melakukannya. Ini sesuatu yang dilarang. Bagaimanapun datangnya riwayat tadi, apakah yang meriwayatkan banyak atau sedikit tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat adalah sahih apa tidak. Yang menjadi syarat adalah betul-betul datang dari Nabi atau bukan. Ya. Maka di sini tidak membedakan antara mutawatir dengan ahad. Ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya, dalam surat apa itu? An-Nur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati mereka yang menyelisihi Rasulullah SAW. Hati-hati mereka yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusannya, dalam urusan apapun dari urusan agamanya, apakah akidah, apakah ahkam, menyelisihi Rasul, hati-hati. Di sini ada tahdzir untuk kita tidak menyelisihi Rasul. Ya. Dalam segala urusan agama ini, apakah itu datangnya dari banyak jalan ataupun hanya dari satu jalan. Yang penting itu adalah sesuatu yang datang dari Rasul, jangan engkau menyelisihinya. Ya. Maka di sini tidak ada ketentuan harus mutawatir atau ahad. Maka kalau kita menggunakan sesuatu yang baru tadi, model baru, kalau untuk akidah itu harus banyak yang meriwayatkan, nanti kita akan menyelisihi Rasul dalam banyak hal. Karena kita tidak terima hadis-hadis yang sahih dengan anggapan bahwa ini yang meriwayatkan cuma tidak banyak.
meskipun sahih tidak diterima, akhirnya kita menyelisihi akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat banyak ya hadis-hadis yang sahih dan tidak mutawatir, itu sangat banyak. Ya. Ya. Dan kenyataannya ahlul bid'ah bukan hanya menyelisihi Rasul dalam hadis yang seperti itu, bahkan yang mutawatir pun karena tidak sesuai dengan akal mereka, mutawatir pun akhirnya ditolak. Ya. Jadi sebetulnya memang mereka mengikuti hawa nafsu. Sampai pun ada hadis yang mutawatir, namun karena dianggap tidak sesuai dengan akal, maka tidak diterima. Ya. Tidak diterima hadis itu. Maka ya, ini ya, yang benar dalam masalah menjadikan hadis sebagai hujjah ya, adalah syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu. Nah, yaitu apa? Sahih atau tidak. Syaratnya adalah sahih. Kalau sahih maka diterima. Ya. Nah, dan inilah penjelasan juga, inilah juga yang dijelaskan oleh para ulama, seperti misalnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau yang sangat bagus, yang banyak ya, berjilid-jilid itu dalam kitab Tamhid ya, beliau mengatakan apa? Kulluhum yadinu bi khabaril wahid al-adl fil i'tiqad. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah semuanya menerima hadis dari satu orang selama orang itu adalah orang yang diterima beritanya. Selama orang itu adalah orang yang kalau menyampaikan itu diterima, karena dia adalah orang yang memenuhi syarat diterimanya beritanya, orang yang adil, beritanya benar, kalau menyampaikan benar, ya, maka mereka menerimanya fil i'tiqadat, dalam hal yang terkait dengan masalah akidah. Ya. Nah, bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ini adalah perkara yang sepakat di antara para ulama. Ya. Beliau mengatakan dalam salah satu kitab beliau bahwa iniqadul ijma' wa huwa iniqadul istima' al-ma'lum al-mutayaqqin ala qabuli hadhil ahadits. Ya. Bahwa ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama dengan tanpa ragu-ragu diterimanya semua hadis-hadis yang sahih dalam masalah akidah tanpa harus membedakan antara yang meriwayatkan banyak ataupun sedikit. Ya. Nah, ya. Maka ya, membedakan dalam masalah akidah dan ahkam, membedakan dalam masalah akidah dan ahkam dalam menjadikan hadis sebagai hujjah. Kalau untuk hadis mutawatir, hadis yang dikatakan mutawatir itu hanya berlaku untuk akidah, hanya berlaku dengan hadis yang mutawatir. Adapun hadis ahad tidak berlaku. Ini adalah sesuatu yang baru dalam menjadikan hadis sebagai hujjah, dalam menjadikan hadis sebagai hujjah, dan akan banyak sekali nanti yang ditolak dari akidah-akidah yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akan menolak banyak sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya akan menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang menjadi target dari setan agar kaum muslimin ya menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun
dalam ajakan-ajakan itu ada yang ya menggunakan makar, menggunakan cara-cara yang seakan-akan ilmiah, ya. Seakan-akan menunjukkan perhatian dengan hadis, sehingga kemudian membedakan antara hadis yang ahad dan mutawatir, ya. Padahal ya, tidak menjadi syarat, sebagaimana yang ada di masa sahabat dan juga bahkan di masa Nabi SAW, yang menjadi syarat hanyalah apakah orang itu bisa diterima apa tidak beritanya. Kalau beritanya sahih, bisa diterima ucapannya, hadisnya sahih, maka itu menjadi hujjah. Kalau tidak, maka tidak menjadi hujjah. Ini salah satu karakteristik dari orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harus memahami dengan benar setelah kita yakin bahwa sumber hukum adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu sejajar. Kemudian kita tidak boleh membedakan hadis-hadis, ya, yang ini diterima, yang ini tidak diterima, padahal sama-sama sahih. Yang benar adalah syaratnya hanya satu, yaitu sahih apa tidak. Kalau sahih maka diterima, ya, maka kalau tidak sahih tentunya tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, iya, hadis mutawatir, ada pertanyaan ya. Hadis mutawatir itu yang meriwayatkan banyak, ya, yang meriwayatkan dari sahabat, ya, banyak, jumlahnya banyak, ya. Ketentuan banyaknya ya tidak ada ketentuannya, tapi orang menghukuminya banyak, ya. Para sahabat banyak sekali yang meriwayatkan, ya. Ini namanya mutawatir. Kemudian dari sahabat yang banyak diriwayatkan kepada para tabi'in, dan tabi'in yang meriwayatkan juga banyak. Ini namanya mutawatir. Dari kalangan tabi'in, kemudian dari atba'ut tabi'in, banyak yang meriwayatkannya. Dan itu jadi syarat supaya diterima sebagai hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah apa? Akidah. Kalau tidak banyak yang meriwayatkan, maka tidak bisa diterima sebagai akidah. Ini pemahaman yang baru. Kalau hadis yang ahad ya tidak banyak, misalnya 1 orang atau 2 orang atau 3 orang yang meriwayatkan. Tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi kecuali sahabat Umar ibn Al-Khattab misalnya, dalam hadis tentang masalah apa? Innamal a'malu binniyat, ya. Hadis yang apa? Menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Itu tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi kecuali hanya sahabat Umar ibn Al-Khattab saja. Nah, kemudian ternyata tidak ada dari kalangan tabi'in, ya. Tidak ada dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat Umar itu kecuali sahabat Alqamah. Kecuali seorang tabi'in, yaitu namanya Alqamah ibn Waqqas. Ya. Kemudian uniknya lagi, tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah ibn Waqqas, juga ternyata hanya 1 rawi saja. Ternyata hanya 1 rawi saja. Ya. Maka meskipun yang meriwayatkan itu hanya 1 orang, namun karena
semuanya adalah orang-orang yang bisa diterima beritanya, ya. Semuanya adalah orang-orang yang bisa diterima beritanya, ya, maka diterima hadisnya. Menjadi hadis yang sahih, ya, hadis yang terkenal Bukhari Muslim, ya kan? Tapi ternyata yang meriwayatkan, ya, itu dari sahabat hanya satu, ya. Kemudian dari sahabat Umar hanya Alqamah ibn Waqqas. Kemudian dari Alqamah ibn Waqqas itu seingat saya adalah Ibrahim At-Taimi, ya. Siapa namanya? Muhammad, ya, Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, ya. Kemudian tidak meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi juga satu orang saja, yaitu siapa namanya, Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Pokoknya hanya satu orang. Ternyata hanya satu orang. Katakanlah dua orang misalnya. Dua orang meriwayatkan dari Nabi, ya. Dua orang sahabat kemudian meriwayatkan dari sahabat dua orang, misalnya dari kalangan tabi'in dua orang dan seterusnya. Ya, ini bukan mutawatir. Ya, mutawatir kalau banyak. Ya. Mutawatir yang meriwayatkan banyak, sejak dari sahabat itu sudah banyak. Yang meriwayatkan dari para sahabat sudah banyak. Kalangan para sahabat yang meriwayat, dari kalangan para sahabat banyak yang meriwayatkan hadis itu. Kemudian dari murid-murid sahabat juga banyak. Ini namanya mutawatir. Ya. Tapi kalau cuma 1, 2, 3 orang, itu disebut dengan hadis yang ahad. Nah, Ahlus Sunnah itu tidak membedakan. Ahlus Sunnah itu tidak membedakan antara hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi ataupun hadis yang hanya diriwayatkan oleh sedikit perawi. Ini istilah ini muncul sebetulnya dari kalangan ahlul kalam, muncul dari kalangannya orang-orang yang menyusun masalah usul fikih, ya, ilmunya para ahli usul fikih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun dari sisi ulama hadis, maka yang dibahas cuma sahih apa tidak? Sahih saja. Sehingga kalau sahih ya diterima, kalau tidak sahih yang tidak, begitu saja. Tidak harus dilihat mutawatir atau ahad gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Bagaimana menilai suatu hadis itu sahih atau tidak? Nah, kemudian kriteria hadis sahih itu apa? Nah, ya ada syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan syarat-syarat hadis sahih. Kapan hadis itu apa? Dikatakan ini sebagai hadis yang dikatakan hadisnya sahih. Ini adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis yang sahih. Ini ada syarat-syaratnya. Ini kelebihan agama kita. Jadi tidak sekedar mengatakan ini hadis sahih, tidak. Tidak sekedar mengatakan ini dari Nabi, tidak. Bagaimana? Yang meriwayatkan dari Nabi itu siapa? Yang meriwayatkan dari Nabi itu siapa? Ada sahabat. Baik, kalau sahabat sudah pasti apa? Diterima. Kalau para sahabat sudah nggak usah dilihat. Nggak usah dilihat tentang diterima atau tidak diterima. Karena semua berita dari sahabat itu pasti benar. Kemudian setelah sahabat, ya, siapa yang meriwayatkan? Oh, yang meriwayatkan adalah fulan dari kalangan setelah sahabat. Nah, maka fulan ini perlu dilihat. Apakah dia termasuk orang yang diterima beritanya apa tidak? Ini yang disebut dalam ilmu shalah hadis namanya adalah. Adalahnya dipastikan dulu. Adalah yang meriwayatkan dari sahabat siapa? Terus yang meriwayatkan dari sahabat siapa? Yang meriwayatkan dari yang sahabat lagi setelahnya siapa? Gitu. Jadi dari kalangan tabi'in siapa? Dari kalangan atba'ut tabi'in siapa? Apakah semuanya memenuhi syarat adalah sebagai orang yang dikatakan adalah dalam meriwayatkan? Nah, kemudian juga bagaimana dilihat hafalannya? Apakah orang yang memang hafalannya benar? Ini semuanya ada dalam buku apa? Biografi para perawi. Ya, biografi para perawi kita bisa melihat
oh fulan hafalannya lemah, oh fulan hafalannya demikian dan demikian, oh fulan ini siqah, bisa diterima beritanya misalnya. Kemudian dipastikan juga apakah nyambung, dia meriwayatkan, si A meriwayatkan dari si B, apakah si A memang pernah bertemu dengan si B, apakah si A itu memang semasa hidupnya dengan si B, ya, ataukah si A mengatakan dari si B padahal dia tidak pernah bertemu dengan si B karena masa hidupnya yang tidak sama, ya. Maka apa? Ini disebut dengan ittisalu sanad, ya. Ittisalu sanad. Ada 5 syarat. Ada 5 syarat untuk dikatakan hadis ini apa? Sahih apa? Tidak. Dan ini yang mengetahui adalah para ulama. Yang menilai hadis ini para ulama. Maka diantara definisi ulama itu adalah seorang yang bisa membedakan hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Itu definisi para ulama. Sebagian para masyayikh kita mengatakan, pengen tahu ulama, ulama itu yang bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, ya. Nah, kalau setingkat kita, ya mudah-mudahan tidak mengapa kita mencukupkan dari keterangan misalnya ahlul hadis seperti Syekh Nasruddin Al-Albani misalnya. Oh, beliau mengatakan sahih, maka kita katakan sahih, ya. Meskipun kalau kita mampu untuk ikut ikut apa namanya mencari tahu, ya tidak ada larangan, nah, tidak ada larangan. Kita ikut mencari tahu nih, bagaimana nih rawi-rawinya, bisa nggak kemudian kita menilai hadis ini sahih apa tidak. Tentunya ini butuh ilmu, ya, butuh ilmu, butuh ketekunan, ya. Dan Allah telah berikan kepada umat ini para ulama yang bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, ya. Ya begitu, ya. Jadi bagaimana menilai hadis itu sahih atau tidak? Ada 5 syarat. Ada 5 syarat, tapi yang bisa menilai sesuai dengan syarat apa tidak ini para ulama. Kemudian kriteria hadis itu sahih apa tidak? Ya tadi kalau sudah memenuhi syarat tadi. Kalau sudah memenuhi syarat, ya, bahwa perawi-perawinya itu adalah terpenuhi syaratnya dari 5 syarat, ya, yang disebutkan oleh para ulama ahlul hadis, yaitu adalatur ruwat, rawi-rawinya itu adalah mencapai tingkatan adalah, bukan orang yang pendusta, bukan orang yang apa namanya tidak diterima beritanya, ya, misalnya. Kemudian ada ada dobtur ruwat, bagaimana hafalan, kekuatan hafalan orang yang menyebutkan hadis tadi, ya. Keontentikannya, kebenaran apa yang dia sampaikan, ya. Lafadznya benar-benar seperti itu atau tidak, lafadz yang dari Nabi itu seperti apa, benar tepat kata perkatanya apa tidak. Kemudian dari sisi ittisalus sanad, dari sisi nyambungnya sanad, bahwa si A memang meriwayatkan dari si B, bahwa si A memang sezaman misalnya dengan si B. Ini dilihat bagaimana tahun kelahirannya, tahun wafatnya. Si A tahun wafatnya tahun berapa, si B yang dia meriwayatkan dari si A hidupnya tahun berapa, kira-kira nyambung apa tidak, dan seterusnya. Ada 5 syarat, ya, untuk mengetahui hadis itu sahih atau tidak. Dan ini yang tentu yang bisa melakukan adalah para ulama dan juga para penuntut ilmu, tetapi yang apa namanya, tentunya yang ahli, ya, para ulama. Tapi para penuntut ilmu juga dilatih untuk melakukan hal tersebut, ya. Namun yang paling apa ya, paling bisa kita terima ya ketika memang dia sudah tingkatannya para ulama dan memang dia di bidang itu, dia punya keahlian di bidang itu. Barangkali ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.